Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Bandar Fatmawati. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ini udah lama banget aku nggak bikin video, jadi kurang lebih ada 1 bulan, sekitar bulan puasa kemarin tuh emang bener-bener nggak bikin video sama sekali karena alasan satu lain hal. Oh iya, mumpung masih suasana lebaran ini, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan video ini menjadi pembuka buat kedepannya dan aku jadi lebih konsisten buat bikin video-videonya. Nah, di video kali ini tuh aku mau sharing tentang cerita aku waktu menyapih Asa ini. Mungkin kalau buat teman-teman yang sedang struggle dalam menyapih anak, toilet training atau apapun, tetap semangat ya. Proses menyapih ini menurut aku adalah proses yang paling berat sejauh ini karena itu benar-benar menguras energi dan emosi kita maupun anak. Kayak kebayang aja gak sih dari dia lahir yang membuat dia nyaman itu ya dia waktu nenen sama ibunya itu kayak hubungan yang paling dekat antara ibu sama anak, karena ya kita berdua dari dia lahir sampai dia umur 2 tahun itu kayak kebiasaan yang kalau dia nangis ya dia nyamannya dinenenin, dia lagi ngantuk juga biasanya pengantar tidurnya dia sambil nenen kayak gitu. Nah, dengan tiba-tiba dia harus lepas dari nenen itu, pasti itu kayak terutama buat anak itu pasti kayak menyedihkan banget gitu. Dan buat ibu pun itu sebenarnya menyedihkan, walaupun waktu aku menyusui itu kayak ada kalanya aduh capek banget sih, kapan sih ini nyusuinnya selesai gitu. Tapi ternyata waktu aku sudah selesai menyapih anak tuh juga ada momen rindu akan menyusui kayak gitu-gitu, karena itu udah kita lakuin selama 2 tahun lebih. Proses menyapih ini juga bisa dibilang susah, tapi juga tidak susah banget, dan mudah tapi juga nggak mudah banget gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi mungkin ada teori-teori dari dokter, misalkan cara menyapih anak seperti ini. Tapi teori-teori itu mungkin nggak bisa kita terapkan pada anak kita. Misalkan anak kita ternyata karakternya yang begini. Nah, itu tuh kayak sesuai dari anak dan orang tua itu sendiri. Setiap anak dan orang tua mempunyai pendekatan masing-masing yang pasti berbeda-beda gitu setiap anaknya. Dan berdasarkan cerita aku dari teman-teman aku juga cara mereka menyapih anak tuh ya beda-beda aja semuanya gitu. Nah, di sini mungkin aku bakal sharing cerita aku waktu menyapih Asa beberapa bulan yang lalu itu seperti apa. Dan menyapih ini juga nggak harus misalkan sekali kita coba langsung berhasil, itu nggak kayak gitu. Yang penting yang harus dipersiapkan pertama lebih dahulu itu kesiapan ibunya. Karena kalau kita mau nyapih tapi ibunya belum siap, masih maju mundur, nah anak tuh bakal ngerasa gitu, dan dia juga bakal belum siap ngelepasnya kalau ibunya belum bisa ikhlas, belum bisa 100% yakin kalau bakal bisa kayak gitu. Nah, untuk Asa sendiri itu aku menyapih dia waktu dia usia 2 tahun 3 bulan, itu 27 bulan, yang pas waktu tanggal 3 Januari bulan lalu, masih udah tahun ini 2023 ini. Kenapa aku menyapih dia ketika dia usia 2 tahun lebih, padahal kan misalkan ininya harusnya pas usia 2 tahun gitu. Nah, itu lagi-lagi ke kesiapan ibu gitu. Waktu itu aku masih kayak kerasa maju mundur, aduh siap nggak mau nyapih dia, pasti dia bakal di bayangan aku tuh dari cerita teman-teman yang udah pernah nyapih anaknya, pasti dia bakalan yang tantrum, bakalan yang nangis, rewel, gini-gini. Nah, aku sama suami waktu itu emang belum siap buat menghadapi kerewelan anak ini gitu. Jadi kita memutuskan buat nanti dulu sambil menyiapkan hati, menyiapkan mental, menyiapkan semuanya, sambil kita sounding terus ke anaknya. Percobaan pertama waktu menyapih Asa itu aku mulai waktu usia dia 26 bulan, yaitu 2 tahun lebih 2 bulan kan. Di bulan Desember itu kita coba buat mulai nyapih dia gitu. Nah, waktu itu aku menggunakan pare itu kan pahit. Aku coba dulu pakai pare, aku parut, terus aku taruh di nenennya itu, di payudara aku.
Abis itu aku kasih juga warna makanan. Aku bilang ke Asa kalau ini kenapa dia di sini? Aku bilang ke dia kalau neneknya itu sakit, neneknya berdarah. Nah dia tetap nangis, bener-bener nangis waktu itu. Dan akhirnya kayak, aduh kita udah nggak tega lihat dia nangisnya yang sampai kayak gitu. Ya udah aku cobainlah ke dia dengan harapan dia bakal ngerasain rasa yang pahit itu, terus dia bakal ngelepas gitu aja gitu. Ternyata rasa pahit itu nggak mempan buat dia, dan justru dia tahu kalau itu bukan darah tapi itu tuh pewarna makanan. Jadi anak ini tuh dia tuh kayak nggak bisa dibohongin gitu loh. Akhirnya itu gagal, di percobaan pertama gagal. Dari situ aku terus sounding sama dia, aku sounding kalau Asa sekarang sudah anak-anak, sudah bukan anak bayi lagi. Yang nenen itu anak bayi, kalau anak-anak sudah nggak nenen. Anak-anak bisa minum susu pakai gelas atau minum air putih, minum makan yang banyak supaya kenyang kayak gitu. Karena anak aku ini sebelumnya, asal teman-teman tahu, anak aku ini bener-bener milk monster bisa dibilang tuh. Dia tuh waktu usia 2 tahun aja tuh neneknya masih kayak anak bayi yang bener-bener full gitu neneknya tuh, sampai dia makannya jadi kurang lahap gitu karena mungkin udah terlanjur kenyang sama nenek itu kan. Nah dari situ aku sama suami itu sounding terus ke dia selama kurang lebih sebulan itu, dan kita memantapkan diri lagi waktu usia Asa 27 bulan pas tanggal 3 Januari itu. Nah itu aku inget banget, subuh-subuh waktu dia mau, biasanya karena kebiasaan dia itu ketika dia bangun tidur dia harus ada neneknya dulu walaupun sedikit baru dia bisa bangun ke aktivitas dia seperti biasa gitu. Nah pas subuh-subuh bangun itu ketika dia mau nenen, aku udah bangun lebih dulu. Ini masih, menurut aku ini masih ada kesalahan juga karena aku masih menggunakan brotowali. Lagi-lagi aku menggunakan brotowali yang rasanya emang pahit banget. Aku udah cobain sendiri tuh bener-bener pahit banget. Nah itu aku olesin ke payudara aku lagi. Nah pas ketika dia nangis, dia mau nenen, udah aku kasih tahu neneknya ibu udah mau habis. Sekarang waktunya Asa, waktu nenen Asa udah habis karena nenen Asa kan udah anak-anak gitu. Aku tetap kasih tahu dia kayak gitu. Dia nggak percaya lagi, dia mau cobain, bener-bener ditarik sampai bajuku ditarik. Itu kayak udah drama banget lah pokoknya. Nah akhirnya aku kasih lah ke dia. Ternyata dia cobain rasanya pahit, mungkin yang pahit bener-bener pahit gitu. Langsung dia nggak mau, dia nangis. Aku aja sampai ikutan nangis lihat dia nangisnya bukan nangis yang teriak-teriak marah, nangisnya tuh bener-bener yang nangis sedih yang suaranya tuh sampai pelan. Biasanya kalau dia yang kemarin-kemarin kalau dia diminta sesuatu, ibaratnya minta nenen gak dikasih, dia nangisnya tuh yang nangis teriak marah gitu. Nah ini tuh nangisnya bener-bener sedih, dan gara-gara dia nangis kayak gitu aku jadi ikutan gak tega gitu. Aduh jangan sampai aku luluh lagi nih, ini emang harus sudah waktunya, bismillah, siap, kita harus bisa kayak gitu. Pokoknya nguatin diri sendiri dulu. Ya udah aku kasih penjelasan ke Asa, walau dia sambil nangis kita kasih penjelasan. Ini buat kebaikan Asa juga. Asa udah waktu neneknya udah habis, Asa udah anak-anak kayak gitu. Kita pokok dari situ mulai proses penyapihan dimulai. Jadi total mungkin kurang lebih dari proses hari tanggal 3 Januari itu mungkin kayak kurang lebih selama seminggu baru dia bisa mulai berdamai sama keadaan. Nah dalam proses seminggu ini apakah dia mereok tiap hari atau gimana? Alhamdulillah banget itu, aku kayak bersyukur. Aku nggak nyangka gitu di pikiran aku Asa bakal sedamai itu gitu. Walaupun mungkin jam tidurnya jadi berantakan karena biasanya kan pengantar dia tidur tuh kan sambil nenen. Nah pasti dia kayak ngerasa gelisah dengan kebiasaan baru atau apa. Nggak apa-apa, kita bener-bener turutin kayak secapeknya dia gitu. Jadi waktu selama seminggu itu dia bisa dibilang tidur tuh dari dari awal tuh jam 12 malam. Hari pertama jam 12 malam dia baru tidur, padahal biasanya kan jam 10, paling malam jam 11 dia tidur. Itu dia jam 12 malam baru tidur.
dan itu pun harus sambil digendong, dipok-pok kayak gitu baru dia bisa tidur. Nah malam kedua lebih malam lagi, jam 12, jam 1, jam 2 sampai pernah dia tidur baru jam 3. Itu yang paling parah sih. Kita bener-bener, makanya aku bilang tadi menyapih itu menguras tenaga dan emosi, karena kita harus bener-bener nemenin dia begadang, nemenin dia ini, dan itu kayak menurut aku kayak capek banget kayak waktu dia bayi dulu gitu, sering begadang kayak gitu kan. Nah kalau bayi dulu kan bedanya nggak seberat sekarang. Kalau misalkan gendong juga lumayan, gendong Asa yang 13 kilo kayak gitu. Itu tapi yang bikin aku kayak Masya Allah banget, ini anak nggak yang nangis, bener-bener yang nggak nangis tantrum kayak gitu. Dia mungkin dia udah ngerti karena dia lagi disapi, karena aku udah sounding jauh-jauh hari sama dia. Walaupun dia mungkin ngerasa nggak nyaman atau apa, tapi dia bisa memaklumi itu gitu. Kita sama-sama berproses dan belajar dari kebiasaan yang lama ke kebiasaan yang baru ini. Nah, hikmah yang bisa aku dan suami ambil dari setelah menyapih Asa ini, mungkin setiap anak bakal mengalami perubahan yang berbeda-beda ya setelah proses penyapihan ini. Cuman yang terjadi sama Asa, dia itu jadi lebih lahap makannya. Karena waktu beberapa bulan terakhir sebelum dia disapih tuh, dia bener-bener yang susah banget makannya dan pilih-pilih. Dia cuman mau makan tuh kayak nasi doang, jarang banget dia mau makan lauknya, terutama kalau kayak protein hewani gitu. Nah semenjak disapi itu dia jadi lahap makan protein hewani, baik itu ayam, telur, daging, itu dia semuanya mau. Padahal tadinya tuh kayak bener-bener susah banget. Nah yang terakhir mungkin aku mau berbagi tips buat teman-teman. Jadi kayak proses aku menyapih kemarin itu menurut aku masih ada beberapa kekurangan. Kekurangannya apa? Jadi bentar dulu Asa. Kekurangan aku kemarin itu aku masih pakai cara buat membohongi anak itu yang aku maksud, kayak aku masih pakai karet, aku masih pakai pewarna kayak gitu, masih pakai brotowali, walaupun itu mungkin berhasil di beberapa anak. Cuman aku mau kasih tips aja gitu, mungkin buat ibu-ibu atau teman-teman yang dalam waktu dekat ini dia akan menyapih atau mungkin sedang menjalani proses menyapih anaknya. Itu aku mau bagi tips. Yang pertama itu yang paling penting, paling pengaruh itu menurut aku adalah sounding. Jadi yang seperti yang tadi aku bilang, menyapih anak itu nggak bisa yang maaf ya rada berisik nih. Jadi menyapih anak itu nggak bisa yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba besok aku mau nyapih gitu. Itu kayak bikin anak juga belum siap gitu. Dia belum siap mengalami perubahan yang besar dalam hidupnya. Makanya perlu banget di sounding terlebih dahulu agar dia bisa mempersiapkan diri dengan kebiasaan atau mempersiapkan diri dengan kondisi baru yang akan dia alami nantinya kayak gitu. Pertama sounding. Kedua, mungkin teman-teman bisa melakukan sounding itu dengan cara membacakan buku ke anak. Karena ini aku juga taunya telat sih. Aku tahu telat karena anak aku kan yang suka banget baca buku, dan apapun yang kita lakukan dan dia tahu lewat buku itu biasanya akan lebih mudah dia terima, karena ada visualisasi, ada gambar dari buku itu kan, semuanya mungkin lebih mudah diterima dan diserap anak. Nah mungkin sounding ini bisa dilakukan dengan cara membacakan buku anak tentang menyapih. Jadi waktu itu aku sempat dikasih tahu sama salah satu temen aku, ada buku tentang menyapih gitu, tapi itu proses aku tuh kayak udah setengah jalan. Kalaupun aku mau beli itu kayak kan kita beli online nggak bisa langsung datang dengan proses pengiriman dan segala macam. Bakal memakan waktu gitu. Ya udah aku lanjutin yang aku aja gitu. Nah yang terakhir itu kerjasama sama pasangan atau sama suami itu penting banget menurut aku, karena dukungan dari suami itu bener-bener yang
bikin mental kita tuh tetap waras gitu. Karena kalau tanpa dukungan suami, kayak misalkan kita mau nyapih nih tapi suami nggak ngedukung, atau misalkan suami nggak peduli sama struggle kita ke anak kayak gitu tuh kayak bener-bener bikin stres gitu. Karena kita pasti butuh bantuan suami kita gitu, kayak mungkin dalam dalam menenangkan anak. Terus kayak kalau kasus aku kemarin tuh kayak aku jadi nggak sempet masak atau apa gitu, kayak ya udah gitu, kayak nggak terlalu dipermasalahin gitu sama suami aku. Nah itu kayak penting banget dukungan dari pasangan atau orang-orang terdekat yang ada di rumah buat proses menyapih ini gitu. Sekian sharing dari aku, cerita tentang aku menyapih Asa waktu beberapa bulan yang lalu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Untuk teman-teman yang sedang menghadapi masa menyapih atau akan menghadapi proses menyapih ini, tetap semangat, jangan takut karena itu akan berlalu, semuanya akan berlalu. Jangan khawatir, pokoknya tetap hadapi, tetap semangat, dan tetap semangat pokoknya, tetap semangat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini, buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah share video-video aku. Jangan lupa di like, share, dan subscribe, serta nyalain tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.